Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yulsan dengan NPM 2231006 dari kelas 5 PSIA. Pada kali ini saya akan menjelaskan Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Persatuan dengan dosen Bu Wike Oriza. Lahirnya Sumpah Pemuda bermula dari Kongres Pemuda kedua yang digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda. Sebelum Sumpah Pemuda digelar, para pemuda mengadakan pertemuan terlebih dahulu pada tanggal 3 Mei 1928 dan 12 Agustus 1928. Rapat Sumpah Pemuda diadakan 3 kali dan yang rapat pertama diadakan pada hari Sabtu 27 Oktober 1928 yang berlokasi di Gedung Katolike Jongenlingen, Bonn atau KJB dengan tokoh Sugondo Djojo Puspito dan Muhammad Yamin. Rapat kedua diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 yang berlokasi di Gedung OOS di Java Bioskop dengan tokoh Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Sarkoro. Dan yang terakhir, rapat ketiga, yaitu diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 1928 yang berlokasi di Gedung Indoesis Club Huis Kramat dengan tokoh Suwarno Ramelan dan W.R. Supratman. Isi Sumpah Pemuda yang pertama itu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda mencerminkan tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang digunakan untuk pemersatu berbagai suku dan bertujuan meraih kemerdekaan. Salah satu caranya adalah melalui butir ketiga Sumpah Pemuda yang menyatakan kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Kemudian sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu. Dan yang terakhir yaitu sebagai media khususnya dalam hal sastra. Kedudukan dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai lambang jati diri, sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa dalam hubungan internasional. Kemudian sebagai bahasa resmi dalam urusan kenegaraan, baik dalam pembuatan undang-undang, surat menyurat, maupun acara kenegaraan. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam era perkembangan iptek. Fungsinya yang pertama, bahasa Indonesia pengetahuan dan teknologi, bahasa komunikasi dalam dunia pendidikan, bahasa pemersatu dalam komunikasi iptek, bahasa pengembangan inovasi lokal, dan bahasa penghubung antara tradisi dan teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia yaitu bahasa nasional, bahasa resmi negara, bahasa pengantar dunia pendidikan, dan bahasa intelektual. Sikap dan peran generasi muda dalam mengembangkan bahasa Indonesia untuk kemajuan bangsa dengan contoh sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan minat membaca sehingga dapat menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Dan yang ketiga, mengembangkan kreativitas dalam berbahasa. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.